Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini kami akan membahas tentang belajar efektif dan efisien. Rumusan masalah dari materi kami yang pertama, apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Kedua, apa yang dimaksud dengan belajar efisien? Ketiga, bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien? Keempat, apa saja prinsip-prinsip belajar yang efektif? Kelima, apa saja prinsip-prinsip belajar yang efisien? Selanjutnya, apakah kalian tahu pengertian dari belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental, dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini bisa berupa waktu, tempat, sarana, dan prasarana belajar. Biasanya seseorang belajar tidak terlalu lama, tetapi sudah sangat menguasai materi, karena orang tersebut sudah mempunyai cara efisien dalam belajar yang cocok dengan dirinya. Selanjutnya, ada cara belajar efektif dan efisien. Bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien itu? Yang pertama, mengatur waktu belajar. Penentuan waktu belajar memegang peran yang sangat sentral. Yang kedua, memilih tempat belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruangan belajar yang bisa memanipulasi ingatan lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan sarana dan prasarana belajar. Sarana belajar di sini bisa berupa video, pendukung dengan apa yang sedang dipelajari atau alat-alat lainnya. Yang keempat, membuat review materi. Review di sini digunakan untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Cara belajar efektif dan efisien yang selanjutnya adalah mengembangkan materi. Pengembangan materi dengan melihat hubungan materi yang sedang kita pelajari dengan materi-materi lain. Di sini kita juga bisa mencari beberapa sumber atau referensi untuk mengetahui materi tersebut dan tidak hanya berpaku pada satu sumber. Yang selanjutnya, mengadakan diskusi. Mendiskusikan materi sangat penting untuk melihat bagaimana orang memahami materi yang sedang dipelajari. Diskusi ini merupakan alat ukur pemahaman dan penyamaan persepsi, di mana kegiatan ini bisa dilakukan untuk bertukar pikiran sesama teman sehingga mendatangkan informasi yang baru yang belum kita ketahui. Yang selanjutnya ada membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil dari apa yang sudah kita pelajari, sehingga materi yang telah kita pelajari gampang teringat oleh pikiran dan kita pun juga mudah memahaminya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar efektif dan efisien. Yang pertama yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah daya dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu prinsip latar atau konteks. Pada prinsip ini, siswa mempelajari sesuatu yang baru dan hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan proses belajar. Yang ketiga, yaitu prinsip fokus dan terpusat. Pada prinsip ini, aktivitas belajar siswa perlu menggunakan prinsip pengarahan perhatian kepada titik pusat atau fokus tertentu. Yang keempat, yaitu prinsip hubungan sosial. Pada prinsip ini, aktivitas belajar seorang siswa perlu diarahkan untuk berlatih bekerja sama dengan teman-teman sebayanya. Yang kelima, yaitu prinsip belajar sambil bekerja. Pada prinsip ini, siswa perlu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan nyata yang melibatkan otak dan pikiran mereka. Selanjutnya, yang keenam ada prinsip perbedaan individu.
Setiap siswa memiliki perbedaan masing-masing dalam proses belajar, misalnya dalam kadar kepandaian, kegemaran, latar belakang keluarga, sifat, dan kebiasaan. Perbedaan tersebut jika dimanfaatkan dengan tepat, maka akan menghasilkan kecepatan dan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya yang ketujuh, ada prinsip menemukan. Setiap siswa memiliki potensi untuk menemukan sendiri informasi yang telah disampaikan guru. Guru hendaknya memancing setiap siswa untuk belajar, maka setiap siswa akan merasakan getaran pada pikiran, perasaan, dan hatinya untuk belajar. Yang kedelapan, ada prinsip pemecahan masalah. Seluruh kegiatan belajar siswa terarah jika didorong untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap siswa dihadapkan kepada situasi yang mengandung masalah, agar setiap siswa peka terhadap masalah. Selanjutnya, yang kesembilan, ada prinsip urutan. Hubungan dan urutan pelajaran harus mendapat perhatian seorang guru. Suatu pelajaran tidak lepas dari pelajaran sebelum dan sesudahnya. Urutan pelajaran pertama harus banyak menginspirasi pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu prinsip evaluasi. Evaluasi artinya menelan hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui unsur-unsur tertentu. Belajar tidak efektif kalau tidak diketahui manakah tujuan belajar seorang siswa tercapai. Evaluasi berguna untuk memberi tinggi hasil belajar siswa. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tulis, wawancara, ataupun praktek dalam gerakan tubuh.